Saya ulangi. Fil amar dan fil nahi itu dari segi makna memang berbeda. Fil amar artinya perintah, fil nahi artinya larangan. Nah, namun sekalipun fil amar dan fil nahi dua-duanya berbeda dari segi makna, tetapi dua-duanya ada kesamaan. Apa kesamaannya? Nah, namun sekalipun fil amar dan fil nahi dua-duanya berbeda dari segi makna, tetapi dua-duanya ada kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah ketika kita menggunakan fil amar atau fil nahi, maka perintah atau larangan itu ditujukan kepada orang yang ada di depan kita. Orang di depan kita itu bisa kamu satu orang, anta, atau anti, bisa kamu berdua, antuma, bisa kalian banyak, antum atau antuna. Jadi, yang namanya fil amar dan fil nahi, orang yang menerima perintah atau larangan itu adalah orang yang ada di depan kita. Baik satu orang, dua orang, maupun banyak orang. Itu kesamaannya. Nah, terus untuk fil amar, itu kita sama-sama tahu bahwa fil amar itu berbeda dengan fil mudhari. Misalkan begini, kalau ada kata misalkan jalasa, itu fil madi. Mudhari'nya adalah yajlisu. Nah, fil amarnya adalah ijlis. Kalau mudhari' yajlisu. Fil amarnya adalah ijlis. Fil amarnya ijlis diawali i, alif. Sedangkan fil nahi diawali oleh la sama ta, la tajlis. Kita lihat. Misalkan kata jalasa. Ijlis, la tajlis. Ini ada 4 fi'il ya. Jalasa fil madi, yajlisu fil mudhari, ijlis fil amar, la tajlis fil nahi. Fil madi adalah kata dasarnya. Kata permulaan. Awal kata dimulai dari fil madi, jalasa. Mudhari yajlisu, di depannya ada ciri huruf mudhari, di sini huruf ya. Nah, fil amar berbeda dengan dua fil sebelumnya, baik dengan madi maupun dengan mudhari. Fil amar, kalau mujarrad, fil yang asri, bukan yang mazid, yang tambahan, itu depannya ada alif. Ijlis. Dan lam fiilnya harus sukun. Ijlis. Ijlis. Fil nahi bermakna larangan. Pertama diawali oleh la dulu, kemudian setelahnya harus ada huruf ta, la tajlis. Sedangkan belakangnya sama-sama sukun. La tajlis, sama-sama dengan fil amar, sama-sama sukun. Nah, fil nahi, perhatikan syaratnya harus diawali oleh la yang bermakna larangan, la nahiyah. La nahiyatun, la yang bermakna larangan. Terus setelah la-nya harus ada ta, la tajlis. La tajlis. Itu ya. Nah, fil amar adalah fil yang bermakna perintah, sedangkan fil nahi adalah fil yang bermakna larangan. Sedangkan fil mudhari adalah fiil yang bermakna waktunya sekarang atau akan datang. Hadir, present, atau mustakbal, future.
Kalau kata yajlisu ini artinya adalah sedang duduk atau akan duduk. Nah, fi'il mudhari ini perhatikan. Fi'il mudhari itu huruf depannya selalu diawali oleh salah satu dari 4 huruf mudhari, yakni a, ta, ya, atau na. Di sini kita ngasih contoh yang huruf depannya pakai ya. Sedangkan fi'il nahi, huruf depannya setelah la ini harus pakai ta. Sedangkan mudhari bisa pakai ya, bisa pakai ta, bisa pakai a, bisa pakai na. 4 huruf pilihannya. A, ta, ya, na. Nah, pernah kita sampaikan, fi'il mudhari juga bisa diubah menjadi fi'il yang bermakna amar, bermakna perintah. Juga bisa diubah menjadi fi'il yang bermakna larangan, bermakna nahi. Fi'il mudhari yajlisu, belakangnya domah nih. Tetapi semua fi'il mudhari bisa diubah bermakna amar, perintah, dan bermakna larangan, nahi. Gimana caranya? Bagaimana cara membuat fi'il mudhari? Bagaimana mengubah fi'il mudhari menjadi fi'il yang bermakna perintah, amar, atau larangan, nahi? Caranya adalah, kalau fi'il mudhari ingin kita ubah menjadi bermakna perintah, larangan, maka diikuti oleh lam amar, lamul amri. Lamul amri. Ya. Ini huruf lam. Apa huruf lamnya? Ini li. Lam berharokat kasroh, li. Maka kata yajlisu, sedang duduk, kita ubah menjadi fi'il amar, maka tetap kita copy paste kata yajlisu setelah huruf li. Jadi kita tulis ulang sini. Li, yajli. Nah, yajlisu, lam fi'ilnya huruf sin ini asalnya domah. Namun karena diawali oleh lam amar bermakna perintah, maka ciri bahwa fi'il mudhari itu sudah bermakna amar, maka belakangnya harus jazm, sukun. Makanya tidak boleh liyajlisu, tapi liyajlis. Liyajlis. Bukan liyajlisu. Artinya menjadi hendaknya duduk. Pelakunya siapa belum disebutkan. Kalau mau kita sebut fa'ilnya, pelakunya misalnya liyajlis Muhammadun. Hendaknya Muhammad duduk. Ini berarti perintah untuk Muhammad agar duduk. Nah, lihat di sini hurufnya pakai ya. Karena domirnya huwa. Kita memerintah kepada orang yang tidak di depan kita. Karena kita memerintah kepada orang yang tidak di depan kita, maka memerintahkannya tidak menggunakan fi'il amar. Karena kalau fi'il amar itu adalah perintah untuk orang yang ada di depan kita. Anta atau anti, antuma atau antum, antuna. Tetapi kalau kita ingin memerintah kepada orang yang orangnya tidak di depan kita, sebagai dia atau sebagai saya, kami, kita atau mereka, maka kita bisa menggunakan kata perintah itu menggunakan fi'il mudhari yang diawali lam amar, lamul amri. Karena yang kita perintah adalah Muhammad, laki-laki, satu orang, maka domirnya berarti huwa, sehingga menjadi yajlisu. Nah, karena yajlisu diawali oleh li, maka jadi liyajlis Muhammadun. Kalau tidak ada li, asalnya adalah yajlisu Muhammadun. Muhammad sedang duduk. Sekarang kalau kita mengatakan hendaknya Muhammad duduk, maka berarti liyajlis Muhammadun. Ini orang yang kita perintah untuk duduk itu adalah Muhammad. Laki-laki satu orang. Sekarang bagaimana kalau orang yang kita perintah untuk duduk itu adalah seorang perempuan? Misalnya Fatimatu. Nah, Fatimatu berarti perempuan satu orang.
Domirnya hiya. Nah, kalau domirnya hiya, maka mudhari'nya sesuaikan. Kalau yajlisu adalah huwa. Kalau hiya berarti tajlisu. Ya-nya diganti sama ta. Tajlisu Fatimatu. Fatimah sedang duduk. Nah, terus kita beri lam amar dari sebelum kata tajlisu, maka menjadi litajlis Fatimatu. Ganti ya-nya menjadi ta. Litajlis Fatimatu. Itu kita memerintahkan duduk kepada orang yang tidak di depan kita. Dia, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang bisa nggak kita memerintah orang untuk duduk, tapi orang itu adalah diri kita sendiri? Atau kita atau kami? Saya, kami berdua, atau kita berdua, atau kita semua banyak? Jawabannya bisa. Nah, bagaimana caranya? Ya kita ubah saja. Yajlisu, dia duduk. Kalau aku duduk, ajlisu. Kalau kami duduk atau kita duduk, najlisu, pakai nun depannya. Nah, kita perintahkan. Kita beri alat perintah berupa lamul amri. Ajlisu, aku sedang duduk. Kalau misalnya, hendaknya aku duduk, maka tinggal ajlisu diawali oleh li. Jadi li ajlis. Li ajlis, hendaknya aku duduk. Alal kursi, di atas kursi. Najlisu, kami duduk. Kalau memerintahkan kepada kami, maksudnya agar kami atau kita duduk, linajlis, hendaknya kita duduk. Alal kursi, di atas kursi. Bisa. Jadi kalau fil amar, itu perintahnya ditujukan kepada orang yang ada di depan kita. Anta, anti, antuma, antuma, atau antum, antuna. Tetapi kalau kita memerintah kepada orang yang bukan di depan kita, baik diri sendiri maupun orang di luar, di belakang kita, maka bisa menggunakan fil mudhari yang diawali oleh lam amar, lamul amri, yani li. Dan karena fil mudhari ini diawali oleh lam amar, maka fil mudhari'nya menjadi majzum, jazm. Dan cirinya jazm, lam filnya sukun. Ini fil mudhari yang bermakna amar. Sekarang bagaimana kalau fil mudhari kita maknai sebagai fil nahi? Ya bisa juga. Kita kembali ke contoh yang ini. Yajlisu Muhammadun. Misalnya ya. Yajlisu Muhammadun. Muhammad sedang duduk. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mengatakan hendaknya Muhammad jangan duduk? Kita melarang Muhammad duduk, tapi Muhammadnya tidak di depan kita. Tidak, hai Muhammad, duduk, janganlah kau duduk. Tidak begitu. Muhammadnya tidak di depan kita, tetapi di belakang kita atau di samping kita. Kita tidak ajak ngobrol. Tidak kita tempatkan Muhammad sebagai orang yang ada di depan kita yang kita ajak ngobrol. Nah, tapi kita ingin melarang dia untuk duduk. Nah, caranya bisa dengan menggunakan fil mudhari. Contohnya misalkan yajlisu Muhammadun. Muhammad sedang duduk. Nah, terus kita ingin memberikan kata larangan kepada Muhammad agar dia tidak duduk. Dan dia, Muhammad, tidak di depan kita. Maka caranya adalah dengan mengawali atau dengan memberikan di awalnya la an-nahiyah. La yang bermakna larangan. La panjang. An-nahiyah yang bermakna larangan. Yang melarang. An-nahiyah itu artinya. La an-nahiyah artinya la yang bermakna larangan. Nah, gimana caranya? Tinggal tulis saja la. Nah, terus gimana? Kalau kita mengatakan la yajlisu, sunya domah, maka la di sini tidak berfungsi larangan, tidak berfungsi nahiyah, tapi berfungsi nafiyah. Bermana tidak. La yajlisu Muhammadun, artinya Muhammad tidak duduk atau tidak sedang duduk. Nah, kalau kita ingin memaknai kalimat ini sebagai makna larangan, maka la-nya harus diubah atau dibuat menjadi la nahiyah yang bermakna larangan. Cirinya
dan caranya lam fiilnya harus dijazmkan. Dijazmkan. Kalau su kan ini rofa. Doma itu ciri rofa. Kalau kita ingin memaknai yajlisu ini sebagai larangan, maka yajlisunya harus dijadikan majzum. Dan ciri majzumnya adalah sukun. Maka kalimat la yajlisu Muhammadun menjadi la yajlis Muhammadun. Nah, setelah sinnya sukun, lam fiilnya sukun, maka barulah ini bermakna hendaknya Muhammad jangan duduk. Gitu. Ini Muhammad laki-laki, satu orang, domirnya huwa. Kalau Fatimah, Fatimatu, berarti tajlisu. Maka la tajlis Fatimatu. Hendaknya Fatimah jangan duduk. Bagaimana kalau kita melarang pada diri sendiri? Ajlisu. Hendaknya saya tidak duduk. Ya tinggal la ajlis. Hendaknya saya tidak duduk. Kalau najlisu, kita duduk. Kalau diubah menjadi fi'il nahi, tinggal diawali oleh la dan lam fiilnya disukunkan, dijazmkan. Jadi la najlis. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, kalau kita membuat fi'il mudhari bermakna nahi atau amar, maka domirnya bebas. Bisa menggunakan domir ana, anta, huwa, nahnu, antum, apapun. Dan huruf depannya bisa pakai a, ajlisu, bisa pakai ta, tajlisu, bisa pakai ya, yajlisu, bisa pakai na, najlisu. Itu kalau fi'il mudhari yang dimaknai amar dengan mengawali lamul amri atau yang bermakna larangan yang diawali oleh la nahiyah. Berbeda dengan fi'il nahi. Kalau fi'il nahi setelah adalah huruf depannya pasti pakai ta. Kalau fi'il nahi huruf depannya pasti pakai ta. Sehingga kalau ada fi'il mudhari kita ubah menjadi la nahiyah, terus ada huruf ta, berarti fi'il mudhari'nya ya otomatis menjadi fi'il nahi. Tapi kalau setelah la-nya tidak menggunakan huruf ta, baik a, ya, atau na, maka itu berarti fi'il mudhari bermakna nahi. Cirinya diawali oleh la dan lam fi'ilnya, huruf terakhirnya sukun alias majzum. Gitu ya, cara membuat fi'il mudhari menjadi fi'il amar dan menjadi fi'il nahi. Caranya, kalau fi'il mudhari diubah menjadi fi'il amar, maka diawali oleh lamul amri, lam amar. Dan kalau fi'il mudhari diubah menjadi fi'il nahi, maka diawali oleh la an-nahiyah. Dan lam fi'il dari fi'il mudhari itu harus majzum, karena i'rabnya adalah jazm. Ciri jazmnya kalau fi'il yang normal itu belakangnya sukun. Demikian.